Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran matematika tentang pembagian persen dan desimal. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian belajar, maka kalian dapat melakukan pembagian persen dan melakukan pembagian desimal. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pembagian pecahan. Mari kita ingat langkah-langkah bagaimana cara membagi pecahan. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengubah pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi, ketika pecahannya dalam bentuk pecahan biasa, maka kita tinggal melakukan pembagian, tetapi jika belum, maka kita perlu mengubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, kemudian membalik pecahan pembaginya, dan yang terakhir, mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Bagaimana anak-anak? Masih ingat kan materi kemarin? Nah, mari kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pembagian persen. Bu Siti berikan contoh soal yang pertama. Berapakah hasil dari 8% dibagi 2? Soal ini dapat kita selesaikan sebagai berikut. 8% dibagi 2 sama dengan kita kurung angka 8 dibagi 2, kemudian angka persen di luar kurung. Nah, tanda persen ini tidak ikut kita bagi, kita hanya membagi angka 8 dibagi 2 saja, sehingga diperoleh angka 4, kemudian kita tempatkan persen di sini. Sehingga hasil dari 8% dibagi 2 adalah 4%. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Berapakah hasil dari 8% dibagi 2/5? Mari kita selesaikan soal tersebut. Nah, karena pembaginya adalah pecahan, maka kita juga harus mengubah angka 8% ini dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasa dari 8% adalah 8/100 dibagi 2/5. Langkah yang kedua adalah kita mengubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Sehingga diperoleh angka 8/100 dikali. Pembaginya kita balik menjadi 5/2. Selanjutnya kita selesaikan dengan langkah perkalian seperti biasanya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Di sini kita masukkan angka 8 kali 5 dibagi 100 kali 2. Sehingga diperoleh hasil 40/200. Nah, 40/200 ini belum dalam bentuk paling sederhana. Oleh karena itu bisa kita sederhanakan. Nah, yang pertama kita bisa menyederhanakan angka nolnya terlebih dahulu. Jika pembilang kita coret 10, maka penyebut juga kita coret 10. Kemudian kita dapatkan angka 4/20. Angka ini dapat kita sederhanakan juga dengan keduanya kita bagi dengan angka 4. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1, kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, sehingga dapat kita peroleh angka 1/5 dalam bentuk pecahan biasa. Namun terkadang soal menginginkan tidak hanya dalam bentuk pecahan biasa, bisa dalam bentuk persen maupun desimal. Oleh karena itu, di sini Bu Siti berikan alternatif jawaban dalam bentuk persen dan desimal. Kita coba jawaban dalam bentuk persen terlebih dahulu. Persen itu adalah per 100. Oleh karena itu, kita perlu mengubah angka 200 ini menjadi 100 dengan membaginya dengan angka 2. Jika penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus kita bagi 2. Sehingga diperoleh hasil 40 dibagi 2 sama dengan 20.
Kemudian 200 dibagi 2 sama dengan 100. 20/100 jika kita jadikan persen menjadi angka 20%. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita ubah menjadi pecahan desimal. Agar mudah, maka angka 200 ini kita jadikan menjadi per 100, sama seperti atas tadi. Jika penyebut per 100, maka pembilangnya menjadi angka 20. Nah, per 100 berarti belakang koma 2 angka, sehingga diperoleh hasil 0,20. Atau dapat juga kita tulis 0,2. Nah, seperti ini anak-anak. Bagaimana cara membagi pecahan persen dan desimal? Bagaimana? Mudah kan? Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh soal yang lain sehingga nanti kalian akan lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal ini. Baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu pembagian desimal. Saya berikan contoh soal yang pertama. Berapakah hasil dari 0,8 dibagi 4? Nah, untuk pembagian pecahan desimal ini, nanti Pusiti berikan alternatif 2 cara. Yang pertama, mengubah menjadi pecahan biasa dahulu. Kemudian, cara yang kedua adalah cara porogapit, seperti yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 0,8 dibagi 4, kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu 8/10. 0,8 kita ubah jadi 8/10. Kemudian angka 4, pecahan biasanya adalah 4/1. Setelah itu, kita ubah tanda bagi menjadi kali. 8/10 dikali, pembaginya kita balik, dari 4/1 menjadi 1/4. Kemudian kita lakukan perkalian 8 kali 1 dibagi 10 kali 4. Sehingga didapatkan angka 8/40. Angka ini belum sederhana, oleh karena itu dapat kita sederhanakan menjadi angka 1/5 dengan membagi keduanya dengan angka 8. Ini dua-duanya kita bagi dengan angka 8, sehingga diperoleh angka 1/5. Itu dalam bentuk pecahan biasa. Jika yang diinginkan dalam bentuk desimal, maka kita peroleh hasil 0,2. Nah, seperti itu anak-anak untuk cara yang pertama. Kemudian kita coba cara yang kedua, yaitu cara porogapit. 0,8 dibagi 4. Dari kedua angka ini terdapat satu angka di belakang koma. Ini ya, satu angka di belakang koma. Oleh karena itu semua bilangan kita kalikan dengan angka 10 karena ada satu angka di belakang koma. 0,8 kali 10 kita dapatkan angka 8. Kemudian angka 4 kali 10 adalah 40. Sehingga dapat kita tuliskan porogapitnya 8 dibagi 40. Mari kita selesaikan bersama-sama. 8 dibagi 40. Karena angka 8 lebih kecil dari 40, maka tidak bisa dibagi. Oleh karena itu kita tuliskan di sini angka 0. Kemudian 0 kali 40 adalah 0. Kita kurangkan jadi angka 8. 8 kurangi 0 sama dengan 8. Nah, di sini kita bisa menambahkan angka 0 agar bisa dibagi dengan 40. Ketika kita menambahkan angka 0, maka di bagian hasil ini kita tambahkan koma. Kemudian kita operasikan 80 dibagi 40 sama dengan 2. 2 dikali 40 sama dengan 80. Kemudian kita kurangkan
Nah, sudah didapatkan hasil 0, jadi sudah selesai. Hasil dari 0,8 dibagi 4 adalah 0,2. Kita bandingkan dengan hasil dengan cara yang pertama. Hasilnya sama 0,2. Ini ya, sama 0,2. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, kita coba contoh soal yang kedua. Hasil dari 1,25 dibagi 0,2 berapa? Nah, mari kita selesaikan dengan dua cara. Kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Angka 1,25 kita letakkan di sini pecahan biasanya, yaitu 125 per 100. Karena di belakang koma ada dua angka. Kemudian yang belakang 0,2 adalah 2 per 10. Kemudian kita ubah tanda bagi menjadi kali. Yang depan pecahannya tetap 125 per 100. Kemudian pecahan yang belakang kita balik menjadi 10 per 2. Setelah itu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga kita kalikan angka 125 kali 10 per 100 dikali 2. Sehingga didapatkan angka 1250 dibagi 200. Nah, angkanya besar sekali ya anak-anak. Mari kita sederhanakan. Nah, bisa kita mulai dengan mencoret angka 0, karena di atas punya 1 0, kita coret 1, bawah juga kita coret 1. Diperoleh angka 125 per 20. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 125 dibagi 20 sama dengan 6, sisanya 5 per 20. Apakah sudah sederhana ini? Ternyata belum ya. Angka 5 dan 20 ini masih bisa kita bagi dengan angka 5. Sehingga diperoleh hasil 6, 1 per 4. Seperti itu anak-anak. Hasilnya dalam bentuk pecahan campuran. Jika diinginkan hasil dalam bentuk yang lain, misalnya pecahan desimal, maka kita dapat menyelesaikannya seperti ini. Tadi didapatkan hasil 1250 per 200. Jika mau dijadikan pecahan desimal, maka angka 200-nya kita ubah jadi angka 100. Sehingga ini dapat kita bagi 2. Bagian pembilang juga kita bagi 2. Sehingga diperoleh angka 625. 625 per 100, maka jika dijadikan desimal adalah 6,25. Seperti ini anak-anak hasilnya. Bisa 61 per 4 atau 6,25. Mari kita lihat jika kita selesaikan dengan langkah yang kedua, yaitu dengan cara porogabit. Dengan cara yang kedua, kita lihat ini ada dua angka di belakang koma, kemudian yang belakang ada satu angka di belakang koma. Karena yang paling banyak adalah dua angka, maka keduanya kita kalikan 100. Ya, karena ada dua angka di belakang koma, maka kita bisa kalikan dengan angka 100. 1,25 dikali 100 sama dengan 125. Kemudian 0,2 dikali 100 sama dengan 20. Kita tuliskan porogabitnya di sini, 125 dibagi 20. Sama dengan 6 ya, anak-anak.
Kemudian 6 kali 20 sama dengan 120. Kita kurangkan 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. Sehingga kita tulis angka 5 saja. 5 dibagi 20 tidak bisa, oleh karena itu kita tambahkan angka 0 di sini. Sama seperti tadi, ketika menambahkan angka 0, maka di sini kita tambahkan koma. 50 dibagi 20 sama dengan 2. 2 dikali 20 sama dengan 40. Kita kurangkan. Nah, 50 kurangi 40 sama dengan 10. Kita bagi 10 bagi 20 tidak bisa, oleh karena itu kita tambahkan 0 kembali. Karena tadi sudah menambahkan koma, maka di belakang tidak perlu menambahkan koma lagi. Kita langsung bagikan angka 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 kali 20 sama dengan 100. Sehingga 100 kurangi 100 sama dengan 0. Nah, dengan porogapit diperoleh hasil 6,25 dari pembagian 1,25 dibagi 0,2. Mari kita lihat dengan hasil yang pertama, apakah sama atau tidak. Nah, tadi hasil yang pertama juga kita peroleh angka 6,25 ya. Berarti hasilnya sama. Anak-anak silahkan kalian pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Boleh menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Seperti itu. Bagaimana anak-anak dengan dua materi tadi, pembagian persen dan desimal, apakah sudah jelas? Jika belum jelas, maka kalian bisa mengulang-ulang untuk melihat video ini. Atau bisa membuka buku paket, kemudian menyelesaikan latihan-latihan soal yang ada di sana. Nah, selanjutnya, kalian kerjakan 5 latihan soal yang positif berikan ini. Silahkan salin soal ini di buku tulis, kemudian kerjakan dengan caranya. Setelah selesai mengerjakan, silahkan kalian foto, kalian upload di Teams, jangan lupa at work, kemudian turn in, ya. Nah, seperti itu anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Jika belum jelas, kalian bisa bertanya kepada Bu Siti maupun Bu Isna. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.